memberitahukan kepada kita tentang berkat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal 49 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Nah, silakan jemaat Tuhan simak firman Tuhan ini. Saya akan bacakan jemaat sekalian. Kejadian pasal 49 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Silakan jemaat Tuhan menyimaknya. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, kekuatanku dan permulaan kegagalanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membuatlah sebagai air, dan tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat kaki lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah kemenangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tembok musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia mengiarat dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takut bangsa-bangsa. Ia akan melambangkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulun akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkal kapal, dan bekasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang mengiarat di akhir bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu bermain, maka disandangkannya bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rohi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang mematuk tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan.
Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan melimpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ayat yang ke-27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya, puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan aku simak. Kiranya firman Tuhan ini tidak terlalu begitu saja, dan dikatakan kebahagiaan oleh firman Tuhan adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memilih tema kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi ini, yaitu berkat tersendiri yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu temanya, berkat tersendiri yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum Yakub meninggal, ia memanggil anak-anaknya dan meminta mereka datang berkumpul. Pada waktu itu, seperti yang tertulis oleh firman Tuhan ini, karena Yakub ingin melapangkan tangannya atas mereka masing-masing dengan berkat Tuhan tersendiri, berkat Tuhan yang khusus bagi setiap anak-anaknya. Dan Yusuf, maksud saya Yakub, dia ingin juga memberitahukan apa yang akan mereka alami, apa yang akan dialami oleh anak-anaknya di masa depan mereka nanti. Ya, kita perlu pahami ya Bapak Ibu Saudara, kehidupan seorang Yakub. Yakub ini adalah leluhur atau nenek moyang Israel. Ayahnya bernama Ishak, kakeknya bernama Abraham. Dan Yakub mempunyai 12 anak, dan 12 anaknya itu menjadi 12 suku Israel. Berkat yang Yakub berikan kepada ke-12 anaknya ini tidaklah sama, berbeda-beda berdasarkan ketetapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu memahami bahwa setiap kita pasti menerima berkat tersendiri yang berbeda dari saudara-saudari kita yang lainnya. Oleh sebab itu, kita tidak usah membanding-bandingkan berkat kita dengan berkat yang diterima oleh saudara kita yang lain, atau kita tidak usah membandingkan berkat Tuhan yang kita terima dengan berkat Tuhan yang diterima oleh orang lain. Ya, karena Tuhan sudah mengatur berkat tersendiri masing-masing kepada setiap manusia, termasuk kepada kita
setiap orang yang beriman kepadanya. Ya terkadang masih ada orang yang iri hati kalau melihat mengapa kehidupan orang lain lebih sukses atau lebih bergelimang harta dibandingkan dirinya sendiri. Ya karena apa? Karena dia fokus melihat materi yang dimiliki oleh orang lain, dan dia tidak fokus kepada apa yang dia punya, apa yang dia miliki dalam kehidupan pribadinya. Padahal apapun yang dia miliki, walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, itu tetap adalah berkat Tuhan. Begitu juga lah rezeki dalam kehidupan setiap manusia. Rezeki setiap manusia itu berbeda-beda. Gaji PNS berbeda dengan gaji karyawan swasta. Setiap rezeki pasti berbeda-beda. Berbeda pula pekerjaan yang diusahakan setiap orang untuk mendapatkan rezeki itu. Bagian kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita membanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara, tapi marilah kita bersyukur atas berkat apapun yang kita terima dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan rezeki dengan cara yang benar, cara yang halal, cara yang jujur, cara yang baik, walaupun hasilnya mau banyak atau sedikit, terimalah itu dengan penuh ucapan syukur. Tidak usah kita banding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki tetangga kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan boleh menyimak dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana berkat setiap anak yang itu berbeda. Berkat Ruben berbeda dengan berkat Yusuf, berkat Yehuda berbeda dengan berkat saudara-saudaranya yang lain. Karena memang semuanya itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi terimalah apa yang Tuhan sudah tetapkan yang menjadi berkatnya atas hidup kita. Tidak usah kita terlalu memaksa keinginan kita kepada Tuhan. Oh, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dia Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Dalam bahasa Ibrani, Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan hidup kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Di dalam kitab, di dalam firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kalau ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, tidak perlu banyak memiliki harta yang melimpah. Yang penting ada makanan untuk hari ini, yang penting ada pakaian untuk hari ini, yang penting ada rezeki untuk kebutuhan di hari ini dan di hari selanjutnya. Toh, kesusahan sehari kata firman Tuhan cukuplah sehari, kesusahan hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kita tak usah khawatir dalam hidup ini, karena kita punya Tuhan yang selalu setia memberkati dan memelihara hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita bersyukurlah dengan rezeki yang ada pada kita saat ini. Tuhan pasti memberkati kehidupan setiap anak-anaknya. Dan saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai ayat 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa kepada umat Israel, dan firman Tuhan ini juga untuk kita umat Kristen yang ada di zaman sekarang ini. Jikalau kita mau dengan kerendahan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan setia dan mau melakukannya, manut atau menuruti firman-Nya yang kita dengarkan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang terbaik untuk kebutuhan hidup kita.
Itu janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan tidak hanya berupa materi, uang, rezeki. Kesehatan itu juga berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan itu juga adalah berkat Tuhan. Perlindungannya sehingga kita terhindar dari sakit, penyakit atau musibah itu juga adalah berkatnya. Berkat Tuhan itu tidak selalu tentang materi atau uang. Sangat salah kalau Bapak Ibu selama ini memahami berkat Tuhan itu selalu dengan uang. Berkat Tuhan itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Jadi kita jangan selalu menilai berkat itu adalah uang saja. Itu pikiran yang salah. Kalau kita masih mengalami pemeliharaan Tuhan dengan kesehatan yang masih kita miliki, kita masih bisa memiliki kesehatan, kekuatan untuk menjalankan pekerjaan kita, dan kita pun masih mampu untuk melakukan pekerjaan yang berat demi sesuatu nasib, mau hasil dan pekerjaan itu banyak atau sedikit, semuanya itu adalah berasal dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat kehidupan bagi semua manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita tidak salah dalam menilai berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita punya, yang kita dapatkan dari usaha pekerjaan kita saat ini, apapun juga yang kita miliki dalam hidup kita, walaupun tidak banyak, walaupun hidup kita sederhana, walaupun hidup kita tidak mewah, marilah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat pemelihara hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia Tuhan yang bertanggung jawab memelihara dan memberkati hidup kita. Dan kita juga perlu ingat, bagian kita sebagai anak-anaknya bukanlah membanding-bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Bagian kita bukanlah membanding-bandingkan rezeki atau apapun yang kita miliki yang tidak banyak dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bagian kita adalah selalu mengucap syukur dengan berkat apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita, dan terus berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang setia mentaati firman Tuhan. Itu adalah bagian kita. Dan anak-anak Tuhan yang selalu setia mentaati firman Tuhan, hidupnya pasti selalu diberkati Tuhan dengan berkat yang tidak akan pernah diduga, yang tidak akan pernah dipikirkan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan yang tidak pernah kita duga, yang tidak akan pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan pasti sediakan bagi setiap anak-anaknya yang setia mengasihi Tuhan dan setia mentaati firman-Nya. Kehidupan anak-anak Yakub diberkati oleh Tuhan karena apa? Karena Yakub menjadi hamba Tuhan yang taat melakukan kehendak Tuhan. Makanya kehidupan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak-anaknya membuat sejarah bagi bangsa Israel, karena mereka adalah 12 suku Israel yang mewujudkan suatu bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin kita pun mengalami berkat-Nya yang sama seperti Yakub dan anak-anaknya dan keturunannya, asalkan kita mau setia mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukan semua perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengarkan dan renungkan. Kami boleh sama-sama belajar bahwa Tuhan menyediakan berkat tersendiri, berkat khusus bagi setiap anak-anak Tuhan, walaupun berbeda-beda. Tetapi berkat Tuhan pasti sanggup memenuhi kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, tidak memandang besar atau kecilnya,
tetapi kami memandang kepada Tuhan yang setia mengasihi, memelihara dan memberkati hidup kami. Ya Tuhan, ajarilah kami juga untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia melakukan bagian kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat